Ini batang karet udah bertahun-tahun nih, udah tua sekali. Jadi banyak kawan-kawan yang mancing di bawah ini, sering penampakan dan sering diganggu-ganggu. Dulu pernah ini mau ditumbangkan, ternyata nggak bisa ditumbangkan. Nah, berarti memang betul-betul ini ada yang penunggunya yang paten, ya kan? Nah, jadi kalau warga-warga yang mancing, yang orang-orang luar yang mancing di bawah ini, kalau ikannya memang lumayan banyak sini makan, cuman sering gangguan penampakannya dan diganggu, pada lari kabur nggak tahan dia yang orang-orang luar. Tapi kalau orang-orang yang sekitar-sekitar ini udah memahami udah biasa. Tapi kalau orang luar memang tetap diganggu kalau mancing di bawah ini. Memang ikan-ikannya udang banyak sini nih. Nah, ini pohon karet ini udah bertahun-tahun nih, udah lama ini. Nah, mungkin udah berapa abad umurnya karet ini. Nah, jadi malam ini kita ingin coba membenarkan apa yang diceritakan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang pernah memancing di bawah pohon karet ini. Apakah memang betul sering diganggu atau sering penampakannya? Malam ini ayo kita buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita pas sekali berada di tepian Sungai Siak. Dan di sini, di tempat ini terdapat satu pohon karet yang sangat besar yang dikabarkan sudah berusia 1 abad. Dan di sini juga banyak cerita dari pemancing warga setempat bahwa tempat ini kerap sekali memberikan sesuatu gangguan-gangguan astral. Dan gangguan di sini sangat sering, dan dikatakan mereka mulai dari maghrib hingga subuh sudah tidak ada berani lagi orang yang berada di lokasi ini. Kali ini kita akan menguak apa sebenarnya yang terjadi di sini. Ikuti perjalanan kami terus hanya di Pembantai Setan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi malam ini Ki Jatiluhur dan Mas Widi akan mencoba menguak misteri apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ki Jati, melalui jendela mata batinnya, apa yang dilihat dan dirasakan di tempat ini? Di sini Ki luar biasa auranya Ki. Ini memang pohon ini udah dikatakan orang-orang sini pohonnya udah sakti lah dibilang. Bilang sakti karena di sini selalu penampakan dilihat oleh para pemancing yang ada di pinggir-pinggir Siak. Itu kalau memancing di sini habis maghrib itu udah mulai keluar Udah mulai ya. Nah, jadi kalau malam ini yang jelas betul wujudnya nih harimau. Si belang itu. Jelas sekali wujudnya. Cuma memang banyak sekali makhluk yang Banyak ada di tempat sekali ini. makhluk di sini. Jadi macam apa ya? Dia menjadi wadah persinggahan makhluk-makhluk di sini ya. Kalau dari Mas Widi, getaran apa yang dirasakan di tempat ini? Kalau di tempat ini sudah hal yang bukan yang aneh lagi. Memang tempat ini tempatnya makhluk-makhluk gaib. Banyak para pemancing, banyak para warga sini yang sering melihat hal yang aneh-aneh. Yang kayak mancing, lagi asik mancing, apalagi kok menjelang maghrib datang itu, kalau bagus bisa mancing di sini. Karena pas nanti ada aja yang
berbentuk makhluk tinggi besar, yang berbentuk kuntilanak. Dulu emang dari aliran sungai ini sangat terkenal dari dulunya ini. Sangat terkenalnya ini memang, selain juga udah banyak memakan korban yang tenggelam, yang hanyut di sini ya karena itu tadi. Banyak yang penduduk sini mungkin mereka datang kemari tidak permisi, tidak assalamualaikum, suka-sukanya aja. Mereka tidak tahu kalau di sini juga ada makhluk selain manusia kan itu. Jadi memang tempat ini memang luar biasa lah. Ya, Tuah Pekanbaru nih Sungai Siak ini. Ya, Ya. benar. Tuahnya Pekanbaru salah satunya adalah Sungai Siak. Ada legendanya konon Raja Siak sempat lemparin kunci ya, Ya. ke sungai ini. Makanya sempat dibilang sungai terdalam ya. Dalam di Indonesia. Jadi sebentar lagi Ki Jatiluhur dan Mas Widi akan mencoba memediumisasi, mencari informasi apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tetap ikuti perjalanan kami hanya di Pembantai Bantai Setan. Setan. Oke, kayaknya sini kita tidak memungkinkan untuk main, berisiko sangat tinggi dengan batu-batu besar di sini dan situ jurang ke sungai. Kita coba menarik mainnya arah ke sana. Ya benar, sangat beresiko untuk mediator si batunya lumayan besar. Di sini banyak pecahan-pecahan batu bekas bangunan ya. Dilihat jadi dibuang ke sini, lumayan besar-besar baloknya, jadi sangat beresiko. Benar kata Ki Jati, kita akan coba geser ke sana aja. Silakan Ki Jati. Oke. Diam kau di sini. Kau siapa? Kau siapa? Kau siapa? Kau siapa? Kau undang ke sini, aku mau bertanya. Dengan siapa aku bicara ini? Halo. Kau dengan siapa nih? Datuk. Kau Datuk? Datuk apa? Untuk penguasa sini Penguasa sini. Udah berapa lama di sini? sudah lama. Benarkah Datuk yang selalu mengganggu orang-orang memancing? Ya, Kenapa diganggu? tidak apa-apa. Kenapa? Kau diganggu? Orang itu kan melepas hobinya. Jadi Banyak yang lain yang ganggu. yang lain banyak juga mengganggu. Ya, bukan saya aja. Benar, oke. Yang lain itu berbentuk wujud apa? Saya minta pengungkapannya malam ini biar masyarakat di sini tahu. Banyak. Konon katanya di situ tuh setiap orang memancing selalu diganggu dan itu ada rokok yang berjalan. Apa benar begitu? Dan malahan ada rokok pemancing yang diambil. Bukan saya. Udah berapa lama Datuk di sini? Saya sudah puluhan tahun. Udah ratusan atau puluhan? Ratusan? Puluhan. Puluhan tahun. Jadi dulunya Datuk dari mana? Misalnya dari seberang. Tadi yang saya undang itu adalah yang penunggu di pohon karet. Kenapa Datuk yang datang? Apa tujuan Datuk ke sini? Saya mengganggu orang tuh. Mau mengganggu orang tuh. Kenapa orang itu diganggu? Orang yang mana? Yang mancing atau mana? Kenapa diganggu dia? Dia kan tidak mengganggu Datuk. Jadi yang datang ini bukanlah dari yang di pohon karet, tapi dari seberang, dari nelayan ya, daerah nelayan.
Beliau ini memang berniat untuk mengganggu orang-orang yang memancing di sekitar sini. Mungkin juga kawan-kawan yang memancing ini tidak pamit atau tidak minta izin. Jadi mereka ini terganggu terus gitu. Ini manggil kawannya nih. Dengan siapa saya berbicara nih? Dengan siapa? Saya dengan Datuk juga. Datuk apa? Datuk apa? Tenang. Saya bilang dulu. Turun. Saya bilang dulu. Saya bilang dulu. Kenapa kamu datang-datang menantang? Saya terganggu. Kami yang terganggu dengan Anda. Kenapa Jati? Yang terganggu itu kami, para warga dan para pemancing. Gimana pula letaknya Anda yang terganggu? Saya bilang tenang. Kami hanya ingin mencari informasi di sini. Alasan Anda mengganggu apa? Hah? Alasan Anda mengganggu apa? Saya tidak tenang sini. Kenapa tidak tenang? Banyak orang. Sini Keluarin sih. aja. Udah ya. Sebentar. Jadi saat Ki Jati memediumisasi, Datuk ini langsung menyerang ya. Menyerang ya. Dia menganggap kita satu ancaman juga, langsung menyerang dan ini tenaganya luar biasa sekali. Sangat-sangat luar biasa, sangat besar. Tapi alasannya tidak jelas. Tidak jelas ya. Kenapa alasannya mengganggu? Hanya dia berkata dia yang terganggu dengan ramainya kita. Ramai kita, ya. Sebentar lagi kita akan coba memediumisasi lagi, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa saya berbicara nih? Dengan Datuk. Datuk. Rang-rang. Datuk bukan? Bukan. Kamu penguasa sini? Ujung pagar. Penunggu tempat ini? Tidak. Berasal dari mana kamu? Ujung pagar. Ujung mana? Pagar. Ujung pagar. Ujung pagar depan itu? Iya. Udah lama kamu tinggal di situ? Saya tanya. Berarti kamu yang sering mengganggu orang di sini, penduduk di sini ya? Yang sering nampak-nampaki penduduk di sini? Tidak. Jadi siapa? Kalau bukan kamu siapa? Ada lagi yang lain? Banyak. Saya hanya pengen tahu aja, bukan mau mengganggu
kehidupan kalian di sini? Tidak. Saya ingin tahu siapa yang sering mengganggu makhluk di sini, warga di sini. Hah? Jadi mohon maaf kalau kalian merasa terganggu. Saya mohon maaf. Bukan tujuan dan maksud saya untuk mengganggu. Hanya ingin mengetahui. Hah? Kami tidak mengganggu. Saya suka mengganggu. Tidak yang mengganggu. Karena kita beda alam. Mana mungkin kami mengganggu kalian? Saya suka mengganggu. Hah? Jadi siapa yang sering mengganggu di sini? Kalau bukan kamu siapa? Hah? Oh, salah satunya. Ya, kenapa harus mengganggu? Kenapa kamu tidak suka dengan manusia? Hah? Kenapa kamu tidak suka dengan manusia? Manusia kan tidak mengganggu. Mereka mungkin sekedar numpang lewat atau numpang mancing, cari hiburan. Ya ini kan sungai tempat mereka mancing. Gimana lagi? Ya warga sini juga banyak lewat sini. Janganlah kamu ganggu warga di sini. Kita udah beda alam. Kamu hidup di alammu, kami manusia hidup di alamnya. Siapa saja berhak hidup di atas bumi ini bumi Allah, bukan kamu yang punya. Hah? Jadi selain kamu siapa lagi? Ada teman-temanmu? Banyak. Ada berapa orang? Ada ratusan kalian di sini? Iya. Nggak dihitung. Ada perkampungan kalian sini? Oh, ada perkampungan kalian. Di bawah pelabuhan lama itu, perkampungan kalian. Iya. Ada istana kalian di situ ya? Jadi udah berapa lama kamu tinggal di sini? Udah berapa abad? 50 tahun. 50 tahun? 20 tahun. 20 tahun di sini? Ada lebih lama lagi selain kamu di sini? Ada? Nggak ada. Kamu yang paling tua di sini? Tidak. Tidak. Di tinggalmu di mana? Ujung pagar ini. Yang dulu ada rumah itu. Sekarang dari bongkar itu semua. Ya. Jadi sekarang mau tinggalmu di mana sekarang? Di pohon karet itu? Tidak. Enggak. Yang di pohon karet itu siapa tuh? Tidak tahu. Hah? Saya tidak tahu. Itu lain lagi. Memang ada yang di pohon karet itu? Banyak. Enggak kenal kamu? Tidak. Ini kamu tidak tahu siapa yang di pohon karet itu? Tidak. Yang tinggi besar hitam itu siapa? Saya tidak tahu. Kamu bohong kamu, nggak usah bohong. Saya tidak tahu. Kamu nggak usah bohong. Kalau kamu berdekatan sama dia, masa kamu tidak tahu? Kami tidak mengganggu, kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya ingin tahu, sekedar mengetahui. Karena banyak laporan dari warga sini yang mereka mancing di sini, mereka numpang lewat sini sering diganggu dengan penampakan. Itu peliharaan seseorang. Hah? Peliharaan seseorang. Gimana? Peliharaan seseorang. Oh. Gak ada temanmu lagi? Gak bisa kamu panggil temanmu? Banyak. Nah, gimana tadi, Mas Bidi? Apa yang ini? Saya tinggal di sini, udah lama sini, 20 tahun di sini. Tuh ada wanita barusan. Tuh ya. Ya. Ada wanita muncul. Itu ada nampak klip-klip apa itu? Pas berdiri di samping itu ada wanita. Ini kan di sini, ini kan rumah dulu. Ah. Kan tadi udah dihancuri. Ah. Nah, dihancuri, saya nggak punya tempat tinggal lagi kan. Mereka Oh, berarti ini tadi katanya
dari sana karena rumahnya Iya. dihancurin. Jadi sekarang mencari tempat tinggal baru gitu Ya. ya. Ya lah, sudah lama di sini. Banyak yang di sini, bukan saya aja, ramai. Iya, betul. Yang kolam-kolam tuh ini kan. Terus tadi sempat Pandi respon lagi ya Ki Jati? Iya, respon lagi. Karena kita pengawalan kurang, Hmm. maka kita ambil untuk melepaskan dulu. Ya, saat tadi Mas Nah, Widi melakukan mobilisasi ya. mobilisasi. Si Pandi di situ terjadi trans, Ya. langsung dinetralkan sama Netralkan Ki lagi. Jati. Tadi menurut Ki Jati apa makhluk yang hadir? Yang hadir tadi itu sebangsa harimau. Hmm. Itu tuh yang datang kedua. Yang pertama itu yang dari seberang. Oke, Dari berarti nelayan yang tadi datuk. ya. Yang dari nelayan tadi ya. Ya, yang pertama. Yang kedua barusan Barusan ini yang dari pohon ini. Pohon ini. Itu luar biasa tenaganya. Berarti mau hadir dia. Mau hadir. Oke, sebentar lagi akan kita ulik lagi makhluk apa tadi yang memasuki tubuh Pandi. Ikuti perjalanan kami terus hanya di Pembantai Setan. Cerita kamu dulu. Ceritakan. Coba ceritakan, kenapa? Ada apa? Biasa saya di sana. Biasa di sana. Jadi sekarang rumahnya dibongkar, dihancurin gitu. Jasadnya, jasad. Di mana? Di mana? Berapa jauh dari sini? Dekat di sini. Berarti ada kuburan di sini ya. Ini kuburan mungkin di saat dulu Mas ada suatu usaha di sini, ya kan? Ya. Jadi banyak yang meninggal untuk demi tidak ada terungkap dikubur. Ini nih kejadian di sini nih. Ini tempat ada tempat usaha dulunya di sini. Ya, tempat usaha di sini. Ini nih. Berapa banyak kawan-kawanmu di sana dikubur? Banyak. Betul nih. Ada satu usaha besar di sini dulu. Karyawannya mungkin ada kecelakaan kerja. Kalau jadi satu jalannya ini kan beton tinggi dulu nih. Nah, Namamu siapa? Ratna. Ratna. Aslimu mana? Jawa. Jawa, dia mau kerja di sini dulu ya. Ikut suami sini enggak? Bisa kamu tunjukkan tempatmu di mana sekarang? Nanti jasadmu dikuburkan layak atau tidak? Jadi insya Allah Ratna kita hidupkan Al-Fatihah. Iya, iya, Kamu biar iya. lebih tenang di alam sana. ya. Kita masukkan dia. Nanti kamu hadiahkan Al-Fatihah. Oke, kamu pulang dulu sekarang. Nanti kami kirimkan Al-Fatihah. Silakan pulang sendiri. Jadi tadi saat kita break, Pandi mengalami trans, hampir lari ke bawah. Ya. Diselamatkan sama rekan kita untuk mengejar beliau. Ternyata dia mengungkapkan sesuatu sejarah yang pada dasarnya orang sini sebenarnya sudah tidak Asing lagi. sudah Tidak ini rahasia umum tidak lagi. rahasia umum. Tetapi beliau mengungkapkan apa yang terjadi sebelumnya di sini yang pernah terjadi ya. Ya. Oke, jadi banyak sekali misteri-misteri di sini yang belum terungkap dan belum terpecahkan. Dari di sini dilihat banyak ini ya, banyak titipan kalau kulihat. Ya. Ada beberapa mungkin yang meletakkan keilmuan ke sini, dibuang Ya. ke sini gitu loh. Terus ada yang memakai tumbal juga gitu loh. Terus namanya di Sungai Siak ini sudah juga tidak rahasia umum, banyak sekali harta pusaka, itu banyak sekali gitu loh. Kalau Mas Widi gimana tanggapannya? Kalau di sini memang dulunya ini kan memang ada tempat usaha ya. Banyak karyawan. Dan terus memang di sini ini memang sering banyak dari kecelakaan kerja dulu. Ya ketimpa atau orang mandi anyo tenggelam. Ini sering, dari dulunya sering. Karena ini bisa dibilang ini kan anak kelahiran saya.
Jadi saya sedikit banyak sebetulnya lebih tahu lagi. Ki Jati gimana? Ya, sesuai kata Mas Widi, di sini nih saya melihat itu ada usaha besar dulu. Yang luar biasa, karyawannya juga banyak. Dan di sini banyak merenggut nyawa karyawan. Jadi kalau dari penglihatan saya, bahwa mereka itu tidak berani membawa keluar dari lingkup kerja tadi. Itu akan suatu menjadi masalah besar bagi mereka. Akan menjadi kasus. Makanya mereka ini mengubur di lingkup ruang lokasi perusahaan tadi. Tapi saya tidak tahu nih perusahaan apa dulunya. Yang saya lihat nih ada bentuk perusahaan dulu. Dan banyak karyawannya. Gitu. Jadi itu tadi banyak sekali ya misteri yang belum terpecahkan di sini, tapi satu dua mulai terungkap. Mungkin next kita bisa ungkap lagi di sini karena masih banyak sekali hal-hal yang belum muncul ke permukaan. Ya, baik kawan-kawan semua, ini ada pesan goib tadi yang langsung disampaikan oleh korban atau jasad yang kuburannya tidak selayaknya sebagai manusia dikuburkan atau dikebumikan. Dan kita berjanji kepada mereka tadi, kita akan mengirim Al-Fatihah buat Ratna dan kawan-kawannya yang dikubur di daerah ini, yang kuburnya tidak selayak dikubur dengan manusianya. Jadi mari sama-sama kita tawasulkan, hadiahkan Al-Fatihah buat Ratna dan kawan-kawannya, khususan Al-Fatihah Ratna dan kawan-kawan. Al-Fatihah. Semoga dia tenang di alam sana. Jadi tadi Ki Jati memediumisasi, Mas Widi memediumisasi, memiliki beragam cerita. Gimana Ki Jati dari mediumisasi yang pertama tadi, apa yang dikisahkan makhluk tersebut kepada kita? Dikisahkan makhluk yang pertama tadi itu bahwa mereka tuh tidak mau diganggu dan tidak mau rame-rame orang, dan mereka mengganggu orang-orang memancing karena mereka terasa terusik, kata dia. Gitu. Tapi sebenarnya itu ada alasan yang masih disembunyikan. Iya, betul. Ya kan? Ya. Kayaknya bukan hanya alasan mengganggu memancing, tapi karena mungkin di daerah ini ada sesuatu yang janggal lainnya. Betul. Kalau menurut saya gitu. Ada banyak misteri yang lain yang mereka mau menunjukkan eksistensinya di sini, ada sesuatu loh gitu, seperti itu. Benar, gitu. benar sekali. Terus juga memang kodratnya mereka memang mengganggu anak cucu Adam gitu loh. Cuma identiknya karena tempat ini memang sering pemancing ya, pemancing, jadi ya tahulah pemancing kadang dari pagi sampai malam, dari mulai maghrib sampai ke subuh itu udah selalu diganggu. Nah terus yang kedua tadi? Yang kedua tadi itulah yang berasal dari pohon kayu yang di sini. Mereka tuh memang udah lama di sini. Tapi kayaknya mereka ini dulu dari pekerja-pekerja yang ada perusahaan di sini. Gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya mau mengungkapkan apa yang terjadi di sini waktu tempo dulu adanya perusahaan di sini. Okay. Terus Mas Widi tadi apa yang disampaikan makhluknya? Ya nggak jauh beda juga dengan Ki Jati ini? Ya, dengan Ki Jati Luhur. Ya di sini banyak menyimpan misteri. Ya, salah satunya karena ini tadi dulunya ini bekas perusahaan besar. Nah, jadi mungkin ada kecelakaan kerja, terus meninggal, ada yang dikebumikan secara tidak layak, terus ada juga mungkin yang hanyut tenggelam. Nah, mereka juga katanya ada istananya di bawah situ, bekas dermaga lama itu. Jadi yang tadi itu menyampaikan dia dari bekas istana yang di bawah dermaga ya. Itu tadi, jadi banyak sekali misteri-misteri yang tersimpan di daerah di sini. Kita belum selesai menguak apa saja sih yang sebenarnya terjadi di sini. Silahkan, ada pesan apa dari Ki Jati? Pesan kita itu, jangan kita tertipu oleh jin dan setan. Karena kodratnya jin dan setan adalah untuk mengelabui kita dan membohong kita. Mas Widi? Manusia adalah makhluk paling sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan percaya dengan tipu daya jin dan setan. Jadi kegaiban akan terjadi dimanapun, apapun itu kita tidak perlu takut. Ingat kita masih punya Allah. Tetap mempertebal keimanan kita dengan bersolat, zikir, bersedekah, dan terus mengikuti perintah-perintahnya dan jauhi larangannya. Ikuti perjalanan kami terus hanya di Pembantai Setan.